Halo generasi pembelajar, pada video ini kita akan belajar mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit didirikan pada abad ke-12 di daerah Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan karena masih berkaitan dengan tragedi yang terjadi di Singosari. Jadi Kubilai Khan pernah tersinggung karena tindakan yang dilakukan oleh Kertanegara sehingga ia menyerang ke Pulau Jawa, ke Singosari, tanpa mengetahui bahwa Kertanegara telah wafat dan digantikan oleh Jayakatwang. Hal ini kemudian dimanfaatkan Raden Wijaya untuk bergabung dengan pasukan Mongol atau pasukan Kubilai Khan untuk menjatuhkan Singosari. Pada serangan tersebut, Jayakatwang berhasil terbunuh, tetapi kemudian Raden Wijaya dikhianati oleh pasukan Mongol dan ditawan. Hal ini sebenarnya sudah diperkirakan oleh Raden Wijaya, maka ia juga menyiapkan pasukan khusus untuk membebaskannya dari pasukan Mongol. Nah, dalam pertempuran tersebut, pasukan Mongol berhasil dibunuh oleh pasukan Raden Wijaya. Raden Wijaya berhasil dibebaskan. Selanjutnya, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya wafat, Kerajaan Majapahit dilanjutkan oleh Jayanegara atau putranya. Jayanegara juga sering disebut sebagai Raja Kolo Gemet. Jayanegara selama masa pemerintahannya banyak yang berfoya-foya sehingga rakyat merasa tidak puas dengan pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Jayanegara banyak terjadi pemberontakan. Ada Lembu Sora, Rasemi, Rakuti, Ronggolawe, dan Nambe. Ini adalah tokoh-tokoh yang memimpin pemberontakan pada masa pemerintahan Jayanegara. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada. Nah, pada masa itu karena jasanya Gajah Mada diberi daerah kekuasaan di daerah Kahuripan dan di daerah. Setelah Jayanegara, nanti pemerintahan Majapahit akan dilanjutkan oleh Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani dan dilanjutkan lagi oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi, di Majapahit juga terjadi pemberontakan yang dipimpin atau yang terjadi di daerah Ketar dan daerah Sadeng. Pemberontakan ini kembali dapat dipadamkan oleh Gajah Mada sehingga ia diangkat sebagai Mahapati. Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Majapahit berhasil mencapai puncak kejayaannya. Hayam Wuruk juga berhasil memperluas wilayah kerajaan Majapahit menjadi wilayah yang sangat luas. Sering juga Majapahit disebut sebagai Kerajaan Nusantara. Nah, Kerajaan Majapahit ini memiliki banyak sekali negara-negara sahabat atau yang disebut sebagai Mitreka Satoto. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, di Majapahit sudah memiliki badan peradilan yang disebut sebagai Sabta Papati. Nah, badan peradilan ini berjalan berdasarkan pada kitab undang-undang yang disebut sebagai Kitab Uttara Menawa. Kitab Uttara Menawa ini ditulis oleh Gajah Mada. Nah, di bagian organisasi atau birokrasi, mereka juga sudah memiliki susunan organisasi yang cukup terperinci. Jadi raja itu akan dibantu oleh Rakyat Mahamantri Katrini. Rakyat Mahamantri Katrini ini adalah putra-putra raja yang terdiri dari dalam 3 kedudukan, yaitu ada Rakyat Ihino, ada Rakyat Isirikan, dan juga ada Rakyat Ihalu. Sedangkan raja juga akan dibantu oleh Dewan Pelaksana yang disebut sebagai Sang Poncoreng Wilwotiko yang kemudian terdiri dari Rakyat Mapati atau Rakyat Mangkubumi. Ini adalah koordinatornya atau yang jabatannya paling tinggi. Kemudian ada Rakyat Tumenggung, dilanjutkan Rakyat Temung, kemudian ada Rakyat Ronggo, kemudian ada Rakyat Kanuruhan, dan juga
Di sisi lain, raja memiliki seorang penasehat yang disebut sebagai Batara Sapta Prabu. Nah, di kehidupan beragama di daerah Majapahit ini sudah ada toleransi beragama. Di sana berkembang dua agama besar, yaitu ada agama Hindu dan agama Buddha. Bahkan pada waktu itu ditulis sebuah kitab yang bernama Kitab Sutosomo. Dalam Kitab Sutosomo tersebut dituliskan sebuah kalimat yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sekalipun berbeda-beda baik Hindu maupun Buddha, pada hakikatnya adalah satu jua. Nah, karena mereka punya dua agama besar, maka mereka punya dua dinas atau badan keagamaan dua juga. Badan keagamaan itu disebut sebagai Dharma Dyaksa. Nah, untuk yang Hindu disebut sebagai Dharma Dyaksa Rengkasayuan. Sedangkan untuk agama Buddha disebut sebagai Dharma Dyaksa Rengkasogatan. Nah, di daerah Majapahit itu pernah terjadi sebuah tragedi yang cukup besar yang disebut sebagai Perang Bubat. Pada waktu itu, Hayam Wuruk ingin memperistri Dyah Pitaloka Citra Resmi, seorang putri dari kerajaan Galuh. Nah, ketika Hayam Wuruk ini mengajukan lamaran, maka lamarannya diterima. Kemudian rombongan dari mempelai perempuan datang dari Jawa Barat ke Jawa Timur, ke daerah Majapahit. Tetapi Gajah Mada memiliki pemikiran yang berbeda. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai tanda takluk kerajaan Sunda. Pada waktu itu, saat rombongan mempelai wanita sudah mendekati Majapahit, mereka singgah di daerah Bubat. Nah, pada waktu itu, kemudian Gajah Mada mengerahkan pasukan ke Pasanggahan Bubat untuk mengancam Linggabuana dan mengakui superioritas Majapahit. Hal ini dilakukan oleh Gajah Mada tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari Hayam Wuruk. Peristiwa itu berakhir dengan gugurnya Linggabuana atau Raja Linggabuana dari kerajaan Sunda, para menteri, dan juga para pejabat kerajaan beserta segenap keluarga kerajaan. Yang tersisa adalah tinggal putri Dyah Pitaloka, tetapi Dyah Pitaloka tidak mau menjadi istri atau menjadi tawanan dari kerajaan Majapahit. Maka ia memilih untuk belopati atau bunuh diri untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Nah, tragedi ini membuat hubungan antara Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada itu merenggang. Gajah Mada tidak lagi dipercaya oleh Hayam Wuruk sehingga ia disingkirkan atau diberi ketugasan di daerah yang jauh. Nah, selanjutnya Hayam Wuruk itu wafat di daerah Majapahit. Dilanjutkan pemerintahannya kepada Kusumawardhani, tapi Kusumawardhani ini seorang perempuan, maka Kusumawardhani memberikan tahtanya kepada suaminya, yaitu Wikramawardhana. Hal ini menimbulkan tragedi yang kedua di Majapahit yang disebut sebagai Perang Paregreg atau Perang Huru-Hara. Jadi, terjadi perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana dengan Wirabumi. Wirabumi ini adalah putra Hayam Wuruk dari Selir. Ia ingin merebut tahta Majapahit karena ia merasa lebih berhak naik tahta daripada Wikramawardhana yang posisinya adalah menantu dari Hayam Wuruk. Maka terjadilah perang saudara ini. Perang ini dimenangkan oleh Wikramawardhana, sedangkan Hayam Wuruk si Wirabumi dijatuhi hukuman penggal kepala. Nah, kemudian Majapahit mulai mengalami kemunduran sejak terjadinya Perang Paregreg. Sebab yang pertama, karena tidak ada pengganti Hayam Wuruk yang terampil. Jadi Hayam Wuruk itu digambarkan sebagai seorang raja yang sangat cerdas, terampil, cakap, dan sebagainya, sehingga kerajaannya mampu berkembang dengan sangat besar. Namun sayangnya setelah Hayam Wuruk tidak ada lagi raja-raja yang mampu menggantikan posisi
Hayam Wuruk, sehingga kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran. Yang kedua, karena adanya perang Paragreg tadi, perang Paragreg telah memecah Majapahit menjadi dua bagian. Jadi ada yang mendukung Wirabumi, ada yang mendukung Wikramawardhana, sehingga dalam pemerintahan Majapahit selalu terjadi konflik. Yang ketiga, banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri karena para pejabat-pejabat di Majapahit itu sibuk berebut kekuasaan, maka wilayah-wilayah kekuasaan itu tidak pernah dikelola sehingga mereka melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Yang terakhir, karena berkembangnya pengaruh Islam, jadi Islam berkembang dengan pesat, maka kemudian banyak yang menyerang ke Majapahit termasuk kerajaan Demak. Demikianlah materi kita mengenai kerajaan Majapahit. Terima kasih.